Oke, ketemu lagi di tutorial Excel. Oke, untuk kali ini kita akan membuat slip gaji karyawan. Ya, dari data pokok data karyawan seperti ini. Nanti akan kita buat atau kita masukkan di sini secara otomatis di slip gaji ya. Ada nama, jabatan, periode, tanggal cetak, gaji pokok, tunjangan, bonus. Nanti kita rumus seperti ini. Kemudian BPJS, pajak sebagai potongan. Ada 3 kriteria di sini. Kemudian ada total pendapatan. Kemudian ada total potongan ya. Dan juga gaji bersih. Oke, lanjut pada bagian kanan akan kita buat list. Klik data validation. Kemudian kita cari list ya. List. Kemudian ini kita masukkan areanya atau kita ketik namanya juga bisa. Ya, tapi takutnya nanti ada kesalahan ejaan ya. Kita blok di data karyawan, kemudian kita tekan enter. Ya, kita tekan enter, oke. Kita cobakan semua data sudah masuk ya. Nama Andi Budi Dedi ini bisa kita ketikkan langsung atau ke list ya. Ya, oke. Kemudian kita ketikkan untuk yang jabatan kita ambil dari data karyawan. Kemudian sebagai inputnya adalah B3. Ya, B3 yang tadi kita buat list ya. Kemudian oke, kita lihat untuk yang ada di jabatan itu berarti di kolom kedua. Ya, kolomnya kedua 1 2 B atau 2 ya. Oke, kemudian nanti rumusnya pakai VLOOKUP B3 data karyawan. Kita ambil data dari kolom A sampai E. Ini sudah kedua while betul ya. Ya. A sampai E. Oke. Nih, atau A sampai F juga bisa ya. Kemudian kita tambah if error. Kalau datanya adalah 0 maka atau salah maka dia tidak akan menambah. Kita cobakan misalkan Andi ya sebagai admin. Kita cek oke, sesuai ya Andi sebagai admin. Kemudian ketika inputnya nanti berubah nama, nilai dari jabatan akan berubah lah. Dari VLOOKUP ini akan melihat inputan dari B3. Kemudian dicocokkan dengan data karyawan ya. Bisa kita ketikkan. Oke. Ketika kosong maka akan itu error ya. Oke, ini ada periode. Oke. Kemudian kita isikan pada gaji ya. Rumusnya sama. Yang berbeda adalah kolomnya. Ya, kolomnya untuk yang digaji pokok coba kita cek. Ya, oke. Jadi kolomnya kolom 3 ya. Kemudian yang ada di tunjangan rumusnya sama. Yang membedakan adalah kolomnya yang dibaca nanti ya. Akan membaca baris sesuai dengan inputan B3, kemudian kolomnya ini kita ubah ya sesuai dengan data yang ada di sini tunjangan ya, seperti A1 2 3 4. Tunjangan ada di kolom keempat ya, barisnya nanti menyesuaikan dengan inputan. Oke. Bonus kita buat rumus if ya. Di sana ada 2 ketentuan. Jika gaji lebih besar dari 5 ya gaji, maka di kolom B8 lebih besar dari 5 juta kita ketikkan 5 juta. Kemudian titik koma
sisanya adalah 5%. Jadi ini B8 masih sama, sisanya adalah kita kalikan dengan maaf yang ketika di atas 5, 20%, kemudian sisanya ketika di bawah 5 maka nilainya adalah 5%. Kita kalikan dengan 5% ya. Oke, ketemu Budi gaji pokok di bawah 3 juta, sehingga untuk rumus dia rubah dari tapi yang 5 ya, 5%. Kita cobakan yang di atas 5, Citra itu 5,5, sehingga rumusnya jadi yang 10% ya. Jika lebih besar dari 5 maka bonusnya 10%. Oke, sudah betul. Oke, untuk BPJS datanya sudah ada. Kita pakai rumus yang VLOOKUP tadi ya, yang di awal. Kita copy aja di sini. Ya. Kemudian masih sama, inputannya B3. Kemudian nanti kita pilih untuk maaf, ada kesalahan rumus ya. Ini kolomnya kita masukkan kolom kelima sehingga muncul 220 ya. Citra 220. Oke. Kemudian untuk bonus ya. Bonus berarti ini ada 3 ya, sehingga nanti if-nya kita pakai if yang bercabang ya. Jika lebih besar dari 7 juta maka 10%, lebih besar dari 5 juta maka menggunakan 3 ya, ada 5%, kemudian kecil itu hanya 0%. Oke. Kita ambil dari total pendapatan ya. Yang kita hitung total pendapatan pajak itu ya 7 juta, 10%, kemudian 5 juta untuk 5%, dan di bawah itu adalah 0. Oke, hasilnya masih 0 karena pendapatan belum kita rumus ya. Untuk BPJS nanti mengarah ke pendapatan. Untuk pendapatan belum kita rumus ya. Oke, nanti bisa disesuaikan. Oke, kita cobakan, tetap belum muncul ya. Karena pada kolom ini adalah nanti mengacunya adalah mengacu pada total pendapatan. Oke. Berarti pendapatan itu jumlah dari gaji pokok, tunjangan, dan juga bonus pakai SAM. Oke, ketemu 8 juta. Sehingga berlaku rumus di atas 7 juta. Maka pajaknya adalah 10% ya. Ini hanya simulasi saja, nanti bisa disesuaikan dengan kondisi di tempat masing-masing ya. Kemudian untuk total potongan ya, kita ambilkan dari BPJS dan pajak ya. Misalkan nanti di tempat kalian ada banyak kriteria kurang lebih seperti ini ya. Oke. Ya. Oke. Joko tidak muncul pajak ya, karena itu di bawah 5 juta. Kemudian untuk potongan berarti totalnya adalah SAM dari BPJS dan juga pajak. Tekan enter.
Mungkin gaji bersih berarti total pendapatan dikurangi potongan ya. Kita tekan enter ketemunya 470 ya, 4.740. Oke, silakan nanti bisa dicobakan untuk yang lain. Oke, untuk periode ya. Untuk periode ini ada tambahan tadi untuk periode. Kita masih pakai rumus VLOOKUP dengan inputan adalah di data P3 atau nama ya. Oh ya, untuk di periode itu berarti ada di kolom F ya. Sehingga E-nya kita ganti dengan kolom F. Areanya ya. Ketemu maka periodenya adalah periode Juli 2006. Kemudian tanggal cetaknya adalah kita klik hari ini ya. Kita klik hari ini atau today. Mohon maaf sedikit keluhan. Yes, ketemu dengan hari ini misalkan ini ya. Sesuai dengan settingan yang ada di laptop kita ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian untuk tampilan, silakan bisa diatur-atur yang disesuaikan. Oke, misalkan nanti kita buat tampilan seperti ini, atau nanti kalau lebih bagus dikasih logo ya, logo perusahaan dan sebagainya, silakan nanti bisa disesuaikan. Ini untuk contoh tampilan minimalisnya ya. Pada bagian ini silakan bisa berkreasi sendiri ya. Ya, bisa berkreasi sendiri. Ya, sesuai dengan tempat masing-masing. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, kita cobakan. Kita cek satu persatu, kita ambil sampel beberapa nama. Oke, sudah betul ya. Untuk rumus sudah betul. Tinggal kita klik nanti untuk yang kita cetak punya siapa itu ya. Oke, demikian. Silahkan kalau masih ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Ya, selamat belajar, selamat berkarya.